Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua dan Anda semua senantiasa diberikan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel Mata Netizen Plus 62, dimana di video kali ini kita akan menanyakan bagaimana aksi Kang Deddy Mulyadi ketika mendatangi kantor DPRD. Apa yang sedang dilakukan oleh para pegawai di sana? Kita simak di videonya. Sebelum menjadi gubernur dan bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi dulu pernah menjabat Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Purwakarta. Saat sidak ke kantor lamanya, ia mendapati 3 orang anggota DPRD lagi asik main catur. Wah, Bahkan satu di antaranya adalah ketua komisi. Habislah mereka dimarahi Kang Deddy. Syukurin. Parah ini anggota DPRD nih. Lagi pada ngapain? Pengawasannya catur. Catur. Waduh. Saya DPRD aja kotor banget tuh, Pak. Bapak DPRD catur tuh. Catur. Anggota DPRD Kabupaten tuh. Oh, catur. Aduh. Ngisi waktu gimana? Turun dong, Pak, ke bawah. Turun dong Pak. Kamu Ya, lagi turun. ketua komisi parah nih. Oh. Aduh. Turun atuh ke bawah. Kacau ini. Masa anggota DPRD main catur? Oh. Turun dong ke bawah, keliling lihat program-program berjalan enggak, mitra kerjanya sesuai enggak. Gitu. Waduh, Turun dong ke bawah, rugi biar kita nih ketahuan. rakyat gajinya, anggota DPR-nya catur aja kerjanya. Rugi, betul, rugi banget kalau gaji orang seperti ini. Di tempat kerjanya malah catur. Kebayang ya bagaimana kagetnya mereka ya, lagi asik-asik main catur malah ada Kang Deddy masuk. Itu saya lagi nyari biaya untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah. Karena nggak punya duit, saya akhirnya ikut kerja. Mbak, nanti nggak usah pusing lagi dalam sebulan puasa. Minyak goreng segala macam sudah ada. Kasih tuh minyak gorengnya. Ayah, jadi berapa ya? 240? 200. Ada bawa gocek nggak? Udah bayarin. Ayah, berasnya? Ayah, siap. Sudah? Beres kan? Beras sudah punya, minyak goreng sudah punya. Oke, siap. Jangan yang salah teman saya mah. Sudah punya beras, sudah punya minyak goreng. Hebat ini, kalau teman-teman seperti ini, mantap ya. Saat teman yang lain sudah sukses, nah Pak, datangin nih teman-teman yang lainnya yang belum sukses. Ini baru namanya teman ya. Teman itu bukan datang ketika lagi butuh saja, begitu ya. Jadi saat sudah sukses, datangin nih teman-teman kita yang mana nih, yang barangkali butuh bantuan kita. Ini sudah dicontohin sama Kang Deddy Mulyadi. Didatangin nggak ragu-ragu ya. Bukannya lagi susah ingat sama teman, udah sukses malah lupa sama teman. Itu mah bukan teman namanya, begitu ya. Jadi kalau teman itu, kalau sudah sukses, datangin nih teman-teman mana yang perlu kita bantu. Seperti itu ya. Mantap, hebat-hebat. Suatu kegiatan di Lembur Pakuan, Deddy Mulyadi memberitahu tentang manajemen yang selama ini ia terapkan gurunya dalam Kang Deddy hidupnya, siapa nih? siapa yang menjadi panutannya, dan yang selalu menjadi sosok guru bagi dirinya. Dia adalah ibunya. Ibunya. Sambil menangis haru, Kang Deddy Gurunya Kang menceritakan Deddy itu perjalanan langsung hidupnya ibunya bersama sendiri sang yang ibu. jadi gurunya. Pengalaman yang menjadi spiritnya hingga hari ini. Karena di balik doa dan dukungan seorang ibu, banyak keajaiban yang akan terjadi. Ketika saya jadi bupati, saya ditanya oleh banyak orang, Kang Deddy pakai manajemen apa? Saya hanya akan memakai manajemen dan berguru pada ibu saya. Kenapa? Ibu saya anaknya 9, sawahnya hanya 1.400 meter, kebunnya hanya 300 meter. Gaji bapak saya itu gaji pensiunan prajurit kader Palang 3, gaji terendah pensiunan tentara. Tapi anaknya 9, semuanya jadi sarjana, tak ada sejengkal anakku yang terjual. Kenapa? Karena ibu saya tahu dalam setiap hari dia mengelola apa yang ada di kebun, apa yang ada di kolam, apa yang ada di halaman rumah. Ibu saya tahu bagaimana memperlakukan saya sebagai anak bungsu. Tak dibiarkan anak bungsunya ketika disunat dapat uang 700.000 perak untuk membeli sepeda
sepedahan. Gak diturutin ya. Pengen sepeda Dia tapi nggak diturutin. bersikeras bahwa saya harus membeli emas setengah gram senilai 700 perak. Dipaksa. Saya sudah Emas. ambil sepeda-sepedahan dari toko, sudah saya bawa keluar. Ibu saya tidak bersedia untuk membayar. Saya ngamuk di pasar, belanjaan ibu saya ditengdangi, ketumbarnya terlempar. Ibu saya tak Sakit hati bergeming. Dia meninggalkan saya di halaman toko menangis sendiri dibanding mengikuti keinginan saya. Akhirnya saya mengalah, beli emas setengah gram 700 perak. Saat saya kelas 2 SD, seluruh kampung anak-anaknya mengembara. Saya malu, saya satu-satunya orang yang tidak punya kambing di kampung saya. Kemudian saya minta pada bapak, pengen punya domba. Kata bapak, duit di mana? Jualah emas. Dijual, dapatlah 7.500, yang 700 berubah 7.500 setelah Nambah. Kemudian saya melihara domba 1 ekor, 3 ekor, 5 ekor, 7 ekor, Wow. 9 ekor, bahkan sampai rekor 40. Ya seperti itu ya yang namanya orang tua itu ya. Kadang harus perlu ya. Orang tua juga terkadang perlu keras kepada anak-anaknya. Tapi kerasnya orang tua kepada anak-anaknya itu bukan karena marah, bukan karena tidak suka, tapi karena ingin mendidik anak-anaknya bagaimana mengatur kehidupan ini. Seperti untuk menjadi pengalaman, untuk menjadi bekal masa yang akan datang. Barangkali seperti itu ya nasihat dari orang tua. Bahkan Kang Deddy sampai harus nangis di pasar tuh nggak kebayang ya. Nangis di pasar depan toko pengen sepedahan, mungkin sambil kokosehan dulu ya Kang Dedinya, pengen sepeda tapi nggak diturutin sama orang tua. Kenapa? Apakah orang tuanya nggak sayang sama Kang Deddy? Tidak, justru malah ini bentuk sayangnya orang tua kepada Kang Deddy Mulyadi. Ketika dari kecil sudah mulai dididik bagaimana caranya menata kehidupan, menata uang, seperti itu ya. Apa perampasan aset Pak, mungkin dari Pak? Kita mendukung spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat. Kang Deddy dengan lantang menyatakan dukungannya terhadap RUU perampasan aset karena menurutnya aturan ini bisa menjadi langkah nyata memberantas korupsi sekaligus mengembalikan harta negara agar manfaatnya bisa Betul. dirasakan langsung oleh rakyat. Setuju pisan, segera disahkan RUU perampasan aset ya. Ajar lagi sama industri. Coba sadis industri mah. Tidak masuk 1 jam, tegur. Tegur. Tidak masuk 1 hari, SP. Tidak masuk 2 hari, SP. Jadi gawe temenan gaji, beda ASN. Yang penting mah ngisi daftar hadir, gajihan terus, tunjangan sarua. Malah di ASN mah nu rajin jeung nu getol sarua tunjanganana. Ya, di ASN itu yang rajin dan yang tiap hari kerja mengabdi pada negara, pada pimpinannya, pada masyarakat, tunjangan mah sarua. Gitu. Malah ripuh keneh anu deket yang pimpinan dititah wae. Anu jauh mengenahan. Makanya saya terakhir, kenapa saya menghindari apel sampai hari ini? Karena kalau apel saya tuh suka kasihan sama yang hadir. Yang banyak yang tidak apel, pimpinannya marah-marah sama yang hadir. Nanti nggak begitu. Nanti Boleh Pak jadi Sekda pelampiasan, ya. dalam setiap bulan Kepala BKD mengumumkan ASN Provinsi Jawa Barat yang paling rajin dan produktif. Wah. Dan ASN Provinsi Jawa Barat yang nganjuk tapi kedua. Ada perangan. Umumin. Nanti bakal ketahuan nih siapa yang rajin, siapa yang ya gitu. Segera diumumkan saja ya Kang ya, biar semua warga di Jawa Barat ini pada tahu mana ASN yang rajin, mana yang ASN kurang rajin. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk semua sahabat mata netizen plus 62 dimanapun berada. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Buat yang ingin berkomentar silahkan kirim komentar di kolom komentar, namun tetaplah berkomentar dengan komentar yang sopan. Mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang aman, yang damai, yang sejahtera, yang rakyat-rakyatnya semua bisa merasakan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dulu perjumpaan kali ini. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.